Beda dia syahadat dengan azan. Kenapa beda? Ya, kalau bang itu kan dia satu persatu. Ingat, kalau bang itu satu persatu. Beda dengan syahadat. Kalau syahadat itu langsung bacaannya. Iya, dia langsung kalau syahadat harus diatopkan. Kalau dia bang tidak. Kenapa? Dia satu, beda-beda dia. Iya, beda-beda. Karena dalam hadis dikatakan asyhadu an la ilaha dihitung satu, asyhadu yang kedua dihitung satu. Nah, dia beda-beda, makanya tidak perlu memakai wawu di sana. Termasuk pada tamat juga, kalau nggak salah itu ada itu dalam satu itu ada dua tempat itu tidak perlu ditaruh wawunya. Nah gitu, itu kaitan dengan syahadat. Ya. Tapi kalau syahadat dia nyambung, ya satu kesatuan utuh semuanya. Lamun azannya dia beda. Per Allah asyhadu an la ilaha itu beda dengan yang setelahnya itu. Dia satu persatu, okay? Makanya tidak ditaruh di sana adalah wawu di sana. Okay? Seperti itu. Nah kemudian yang kedua, oh ya, sami Allahu liman hamidah. Okay? Nah, ketika mengikuti imam, kalau dibaca ibarat kitab, jadi yang makna memang ada sedikit berbeda di sini. Ada yang mengatakan sami Allah untuk imam kita ikuti. Ada yang bilang kita juga bilang sami Allah. Ya, kenapa? Karena sami Allah untuk imam informasi. Iya, informasi dia. Iya, sama dengan Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar itu apa untuk imam saja atau untuk makmum? Nah, yang paling kuat adalah imam membaca, kita juga membaca. Kenapa? Karena kalau imam hanya informasi. Begitu juga pada konteks sami Allahu liman hamidah. Imam itu hanya informasi, kita juga harus naik. Makanya kita disuruh untuk membaca. Nah, tapi ada juga pendapat yang bilang, oh cukup imam saja. Nah, silakan. Seandainya dia terbacakan dia adalah masalah enak, tapi ini ada nilai tersendiri. Nah, kalau bicara nilai sekarang lebih besar nilainya yang kita baca. Ya. Kenapa? Sekalian kita membaca tambah ibadah kita. Okay. Memang ada pendapat tadi yang bilang, oh tidak perlu, karena cukup itu imam saja. Ya bisa saja ada pendapat ibarat seperti itu. Nah, tapi ketika kita kembali kepada konteks-konteks yang lain, Allahu Akbar kita bilang. Nah, karena posisi ibarat di sana mengatakan al-i'lan minal imam lil intiqal. Jadi berpindah dari satu rukun ke rukun itu suatu informasi dari imam agar kita tahu. Sehingga kita juga makmum harus membaca. Gitu. Lalu ada pendapat yang mengatakan ya seandainya dia terbaca dia mengikuti. Artinya tidak apa-apa, cukup imam saja. Okay, ya dia disuruh baca kalau sesuai dengan kebiasaan aturannya gitu. Kita disuruh baca karena posisi daripada imam mengatakan sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar itu adalah ketika takbir intikal itu sebagai informasi kepada makmum dan makmum harus membaca juga sendiri. Gitu. Nah itulah pertanyaan yang kedua dari Ustaz. Nah pertanyaan yang ketiga, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara biha. Ini dari ahli hadis. Ada yang bilang hadisnya tidak bisa dipakai. Tapi banyak yang memakai ini hadis karena maknanya sangat luar biasa. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja itulah kafir yang nyata. Nah ini berat, ini urusan ini berat sekali. Tapi kalau mengacu kepada zaman Sayyidina Umar, hadis ini dipakai. Nah ini lagi dipakai hadis ini. Kenapa? Sayyidina sembahyang potong leher. Nah negara ini sudah potong leher dengan dia sembahyang kayak ini. Rani ketekafiran dengan dia sembahyang. Sai ninggalan sholat dengan sengaja itulah kafir nyata. Nah, tapi ulama lagi menjelaskan
Apa makna kafir di sini? Nah, itu lagi masalahnya. Itu. Apa dia kafir memang keluar dari Islam, atau dia kafir nikmat, atau dia kafir apalah gitu. Iya. Lagi ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Yakin nggak? Oh yakin. Tapi apa? Malas. Nah, inilah masalah. Oleh karena itu, hadis ini dianggap lemah. Hadis ini dianggap lemah, makanya tidak dipakai, jarang yang dipakai. Nggih. Ayat. Iya. Oh, tarakal asri. Salat al-asri maksudnya. Iya. Karena ada nilai tinggi. Para jihad. Berarti kalau sholat zuhur enggak. Oh, kalau gitu begini konsepnya kalau begitu. Kalau ada khususan seperti itu, berarti ada nilai dalam sholat itu sendiri. Ada nilai yang sangat tertentu. Dan mungkin kita ambil secara umum saja, walaupun mungkin ada khusus dari sholat asar dan sebagainya, kaitan ada sholat wusta juga dan sebagainya, kan ada khusus bagi sholat asar, itu yang lebih kuat kan seperti itu. Nah oleh karena itu, ya ngedekah, tidak baik sengaja ketinggalan sholat, jangan tidak baik. Kalau dari segi arti tadi hadis yang ditanya itu adalah sai tinggalan sholat dengan sengaja kafir jata manusia tersebut. Ya kan? Kan berat nih. Karena dalam satu konteks juga tidak boleh kita bilang kafir selama orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kan berat juga itu jelaskan. Nah berarti ada nih yang mengkhususkan khusus tentang sholat asar. Ya, namun terlepas dari itu, yang penting kita sekarang jangan sampai meninggalkan sholat. Ya bahaya sekali. Kalau kena dengan hadis itu nanti bagaimana? Ya, bagaimana? Jadi berarti hadis itu ada kaitan dengan nilai sholat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Jihar artinya zahar, nampak, jelas ya. Nah lakukan detrani muni kafir dengan apalagi dengan sembahyang. Ya di mana jarang-jarang non detrani muni no. Lagu mudah-mudahan hadis ini sebagai satu peringatan bagi kita semua. Nah, gitu. Jadi apa makna dari hadis itu? Hadis itu adalah suatu ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat itu karena dia sholat ini inti daripada segala amal ibadah. Kalau sholat ini tidak dikerjakan, yang lain menjadi tidak ada nilainya. Nah inilah makna dari hadis yang tadi. Nah sehingga sholat jangan ditinggalkan. Yang lain itu hebat, tapi sholat tidak dikerjakan, tidak ada nilainya. Kenapa? Pokoknya tidak ada. Tempat berdirinya tidak ada. Ngumbe-ngumbe hebat, atap niki, apa-apa lekana, lagu tembok naruntuh, badai narak sokanana. Ngumbe-ngumbe hebat bagus na tembok, lagu lamun dasar runtuh, dek narak kanana. Nah jadi, nah jadinya munwah sholat kita kerjakan aman yang lain, ya bagus gitu. Yang lain bisa dibawa, gitu, bisa dibawa. Nah begitulah penjelasan daripada hadis yang tadi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihar. Tapi hadis ini tolong dipegang kita baik-baik, ya intinya bagi kita silakan kita pakai untuk pribadi kita bagus sekali. Tapi kalau pakai untuk orang lain sangat terani. Karena masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang selama orang itu masih membaca syahadat itu orangnya Islam. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika berbeda pendapat ya? Ikhtiyar, ya taklid. Bagaimana bertaklid? Ingat, bertaklid di dalam mazhab ini ada syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan kita bertaklid. Satu contoh, ketika orang ke Mekah, karena sulitnya untuk tidak bersama atau sentuh kulit laki perempuan, karena di Masjidil Haram itu dulu-dulu, kalau sekarang sudah ada sedikit beda tempat laki perempuan ya. Tapi ketika tawaf kan tidak beda. Nah ini masalahnya. Kalau sholat ya mungkin beda. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram tidak ada beda juga. Paling bedanya kalau di atas.
ya di masjidnya itu beda. Tapi kalau dia halaman Masjidil Haram di halaman Ka'bahnya itu tidak ada beda itu. Bersama kita semua baik sholat maupun tawaf. Nah ini yang harus bertaklid itu. Tapi bertaklid itu ada syarat. Bagaimana harus satu paket? Satu paket dari awal sampai akhir. Contoh, wudunya harus full basah kepala. Ya, dan dia wajib menggosok. Mazhab Hanafi menggosok. Kalau kita kan sunat menggosok. Nah, itulah di antaranya. Jadi taklid itu harus utuh. Harus satu paket dia. Gitu. Jangan wudu pakai Syafi'i, taklidnya pakai Hanafi, tidak bisa. Wudunya Syafi'i ikut gerakan Syafi'i. Wudunya Hanafi ikut gerakan. Nah, seperti itulah dia. Nah, sekarang tadi dicontohkan kaitan dengan merokok. Merokok yang dilarang di halaman masjid atau di dalam masjid. Nah, ini masalah sekarang kan gitu. Yang dilarang sebenarnya di kedua-duanya. Yang punya halaman siapa? Masjid ya, tak boleh. Oh dia mata mah, oh mendilik luar tak pada. Ya. Ya. Sekarang kita mau tanya, yang punya halaman siapa? Masjid kan? Ini akan menjadi masalah bagi kita semua. Iya. Ayo, masjid. Namun teras sajalah masjid. Halaman saya GP. No, apa tuh? Gang. Biar enggak. Oh iya, pokok masjid juga masjid itu ah. Ya, kemudian anggota negara. Iya. Nah, dengan gotong royong oleh masjid ngerokok. Ya, ngerokok salah gotong royong mau pahala. Nah, itu maksud yang tadi akan muncul satu masalah. Begini sekarang solusinya kita. Ya. Begini solusi. Kalau secara istinbat ya, aktsarul ulama di masjid itu haram. Haram. Dahiliha wa kharijiha, luar maupun dalamnya. Titik. Ngombe negara. Yo tukang nang ngode nang rokok di tahu plester. Nah nang kagube negara. Ngombe nang kene terus sabar. Tukang nang ngode nang rokok di tahu plester. Oh di peta satu kasih dia ngerokok. Oh bodoh. Nah lamun dengan no kontekna kita ambil pendapat yang membolehkan. Selesai jadi. Iya sudah Pak. Oh iya. Kepala itu harus di pegawai. Lagu harus kepala iya dulu. Oh ini kita Nah ini cukup berat mas kalian. Jadi kita ini terpantok diri kita sendiri. Iya kan gini. Kalau berbicara hukum, maaf kita kembali kepada kata Bapak Maulana DPK. Sampai Bapak Maulana selalu menyebut dulu. Ingat pesan tadi kayaknya. Barangkali sering sekali Bapak Maulana nyebut. Ya, penelitian ulama Jawa kan. Yang menaruh tikus mati tulungna tembakau itu odokna kan talatna susutan ya itu aku gak bahasa dekat dulu jemaah bukana anda ingin kebalik ya. Aduh sang salah Mak Rubin coba mampu jemaah kebalik mampu dia dulu madang kiblat telu kali na coba ya kebalik doang na. Sila makin tebarang-barang tafsiran. Ngumpi berat masalah.
Iya. Berita semakin silap. Jadi aksarul ulama mengatakan dakhiliha wa kharijiha sawa. Kan gang masjid ke? Iya doang ke. No, bitang pun. Ya, nak kita anu ketoro. Di mana? Seperti doang. Nah, kayak ia tahu berkaitan dengan khusus lek tetangga. Beang kuda kan botong royong nengka. Gombe kiri. Dulu. Ada Ustaz Abi bahasana dulu niki. Nggih. Namun keluarga jadi kisah tapi bahasanya oh makruh iya cocok pas iya bahasa Indonesia tentu nah iya 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 oke. Jadi Bapak saya dulu tetap mengatakan aku ndek kanggo namun sida coba. Nah, baru beliau menjelaskan ara ulama bilang haram, ara ulama bilang makruh. Dua jaringan niki. Ara ulama bilang haram, ara ulama bilang makruh. Dengan Nina kan dia merokok nih. Ara ngerokok itu dengan Nina. Ara sewe dan Nina. Ara batur jang Nina ngerokok ya. Sampai kuliah ngerokok lah. Nah, jangan gitu. Ya, jadi secara garis besar sekarang, lamun wah makruh tarim itu lebih condong ke haram soalnya. Jarina dia ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Lamun le masjid ya, tetap dia bilang haram. Nah, ini ngumbe nengke. Hah? Oleh kubur dan akhirnya beda kubur dengan masjid. Beda, kubur tidak ada masalah. Gitu. Lagu ini masalah rukuknya, masalah dulu. Gitu. Sama dengan nanti ya ketika berbicara rokok karena kebutuhan masalahnya ini. Ya, jadi kalau kita ikut ulama gitu, ya dalil yang ada di masjid itu ya ittifaq. Ya, muktamad kalau bahasa kitabnya. Muktamad itu yang paling besar pendapat itu haram, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, lamun la umum dia hukumnya makruh. Nah, sekarang apa dia halaman masjid dianggap luar? Lagi penafsiran beda. Gitu kan? Iya, penafsiran beda. Karena ada satu tafsir dengan Nina kan dikanggo tama masjid. Namun sedang haid. Nah, lamun le halamannya aja ada larangan ringan tapi la yajuzul ubur. Lihat ibarat kitab. La yajuzul ubur ya fi sahatil masjid in khafat talwisa. Nah, itu ibaratnya. Dendek deliwat li masjid lahu lamun sida takut kan kok kotor. Ini darat langan deliwat lain gak ada langan. Oke, aku tak sampai kotor nih begitu. Nah ini. Lagu lamun kotor ya tetap tak boleh. Cuman ada keringanan le dengan ini contoh. Sudah jauh zakat fitrah jauh masjid. Kan sampai halaman. Kalau ndak kotor ndak gotong royong misalnya iya masih. Tapi ingat ada persyaratannya. Kalau dia sampai tidak kotor, jangan sampai kotor maksudnya. Bukan dengan ina nengkan dia maupun dengan lain. Nengkan dia tahu dengan ina besimen barang di ina. Pada segar doang. Mulai kan 5 kereng kaduna tembus doang. Iya kan? Kita kolek setahun nih. 5 kereng kaduna buih kotor doang. Lagu nengkan dia tahu besimen barang di ina ini.
Enggak na tahu kincuan doang. Tinggi. Lamun bea bibirna, nah dia sembayang wah ini gitu. Memang ya. Oh pita helah. Sebab dengan sendiri tukang ini namanya pasti berarti menjadi kan di nomor masjid. Oh di nomor masjid. Oh. Jangan sedikit. Bahasa aku sedikit. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab lagi. Mana masih dulu tuh aku tanggungan aku kadang-kadang kali terus. Ya mau dosain. Ini bukan keharaman itu apakah menurut ya itu memang tidak perlu merokoknya itu. Apanya? Penyebab keharaman itu diwajib tapi oh merokoknya ya nggak boleh. Merokoknya ya keharaman itu mengotori. Merokoknya akibatnya kotor. Bukan mengotori. Bisa dia makruh kenapa di majak dia makruh haram. Itu contoh lain tadi. Contoh lain itu aja. Contoh lain tadi. Ini dari segi keharaman. Kalau dia memang haram ya jangan di luar masjid kan di luar masjid itu sama-sama haram kan gitu. Kalau makruh ya sama-sama makruh. Oh gitu. Oh mau disamakan. Nah, beginilah. Sederhana saja. Aksarul ulama mengatakan di masjid di mana-mana dia haram tidak. Di tempatnya sudah kan. Berarti tempatnya mengharamkan. Iya pasti. Lagu mulai luar ya masih ada yang membolehkan. Dia itu makruh maksudnya. Gitu. Lagu mulai dalam yang ada. Masjid pokoknya. Itu sebab yang tanya tadi dia halaman masjid apa halaman rumah. Nah, lagi-lagi ada lagi. Nek tutup lagi dia ngajar. Halaman sini wakaf masjid atau ndi? Masih belum perketuanan ini soalnya. Masih. Halaman ini wakaf atau ndi? Iya. Belum masalahnya ini. Makanya tadi kalau dia itu penyebab haramnya kena kotor, rokok mungkin kotor, sengih, ya kan? Dan dia bisa ditampung asbabnya, tapi bukan urusan kotor dengan tidaknya, tapi posisi hukumnya itu memang seperti itu. Pokoknya ngeneka secara gampang. Mau kita pakai atau mau tidak, sepakat paling banyak ya kalau di masjid tidak boleh. Lah mulai luar, iya itu tetap karena dua hukum dia dipakai, ada haram ada makruh. Kita yang banyak memakai hukumnya makruh. Nah sekarang kita mau pakai hukum kita apa hukum yang disepakati ulama itu sih masalahnya mungkin. Ya, inilah sulit wilayah kita sendiri. Yang pernah ceramah dalam satu masjid, saya ceramah Maulid, dari yang sebut tahunan. Selapu ngerokok. B angkun tiang tidak ngerokok. 100%. Ya, yang duduk batuk. Kita mulai Ustaz, dia tahu ceramah dia. Unara doang sekedi, pendak doang dia tahu ceramah dia. Anu alergi yang niki. Apa dedek kah anu kah saya sih tahu terang mah yang mulai dia tahu pokok arah doang pendak sekedi doang anu alergi yang niki. Dia tahu ceramah. Selap we pendak rokok. Dedek yang sebut tahu ini. Selapuna ngerokok. Kendebala kan dengan toa. Bisa jadi penceramah kan itu semua lenda. Ya aku jangan mikir ini. Mau tangan ya ini. Ya siasa haram. Sila maaf kan itu yang bau ngisi niki umbe. Yang alergi niki. Unara doang pendak sekedi kita tahu. Batuk niki si bareh bae susah buat dia. Maafin ada dia yang ngisi yang mulai beniki. Enggak usah. Alhamdulillah selapu isi masjid niki datang luar jarang ngerokok seke-seke. Jarang. Mun arak masih no. Sendak anu niki sesak napas mah dia tahu. Selap.
lebih teliti orang-orang Luar biasa. menurut artinya dari Masjid Pusaka. Oh gitu. Kita itu musyawarah kita masih dari merokok kita malah dari gede tidak musyawarah masih. Oh. Itu arti gede, bukan gede lain. Gitu. Yang menurut saya adalah Nah makin musyawarah pahala seperti kita dalam masjid. Mau dipuji, bapak semangat, merokok dapat pakai di luar masjid. Nah, sekarang ada yang penting, sila tiang jelasan ya, kata ulama jarine paling kuat, bahkan semua mengatakan kalau di dalam masjid itu haram. Mungkin nanti ada perdebatan antara halaman dengan sebagainya, itu silakan satu perdebatan. Tapi apakah halaman itu halaman apa, kan sama juga nilainya dengan masjid. Nah, oleh karena itu mari kita ya sesuai pertanyaan, lebih baik kita berikhtiar daripada kita sembarangan. Nah, sedangkan hukum yang kedua, merokok itu adalah makruh. Itu secara umum gitu ya. Ya silakan, mana inilah kata ulama, mana kita ikuti, yang terbaik itulah kita ikuti. Kita berhati-hati, masa anda bisa kita merubah diri kita sendiri. Tak ada ngadeng. Dan ke pribadi-pribadi merubah diri kita dulu. Pribadi. Tahanlah waktu kita di masjid. Nah, cuma si sulit neno bro, pas gotong royong, pas ino ada kan ustaz ditambah cari helah lah. Ini kan belum rapuh masjid, masih membuat masjid. Iya. Gitu. Termasuk pesantren dekat kan dulu. Oh beda. Kalau santren beda. Santren beda. Lagu-lagu temeli kita sepakat di santren juga ndak boleh, paling bagus. Ngombe, sepakat ke? Mudek bau dede. Ya dede beratang diri damu ni ibu je bau yang di. Ditulang ngerokok oleh santren. Mula dia ngerokok dengan. Maaf iman dek yang andang sida dulu deh. Andang ini je urusan rokok soalnya. Ya ge, lah. Beda antara masjid dengan santren. Nah cuma kita sing ngerokok endah niki sila, ante terjaga niki potokan niki, ndak bae sembarangan. Ya karena wadok yang daik niki, yang jadi imam di sebuah masjid, lompat tembakau le, nibarna, bawa sejadah imam, dia jadi imam di sebuah masjid, yang datang nikah, yang sholat asar masih jangan ingat, jadi yang sebut Aranggo, Lombok Timur tahun apa kono. Saya ngerokok marbot atau imam ngerokok ini ditahu kan? Terus potokannya tamal di dalam dia bawa sejadah itu, rere yang arak kaca dia kena coba nih, tapi lompaan. Aduh, urusan gubuk dengan kedua kita musafir ini tidak kemudian. Kan itu ada dua kemungkinan. Mana lebih mungkin merbot ngerokok daripada imam itu? Lagu le mimbar tahun le bawaan imam. Oh di. Nah imam kan jarang-jarang di. Nah inilah jemaah sekalian, silakan. Mungkin kita sederhanakan saja bentuknya, kita berhati-hati. Lamun saat-saat kita ya ibadah apa kita jangan sampai merokok begitu. Kalau masjid ya kita berusaha. Memang ini resiko. Ya, memang ini resiko tengah jiwa. Ya, resiko orang haji begitu. Mampu enggak melawan hawa nafsu terhadap tamparan hukum. Ini yang berat. Ya kan? Yang kedua, mampu enggak melawan adat. Adat kebiasaan maksudnya ini. Kan enggak diadatkan tapi kebiasaan ini kan. Nah ini yang berat ya mas kalian. Yang beratnya gitu. Lagu-lagu tebau rubah diri ta. Nak kita siarak terutama mungkin. Ingat abu leh masjid ya stop diri ta. Nah, suwe si lain jemaah ba. Insyaallah 5 tahun ke depan dia harap orang. Adeng-adengan lagu kita nak kasih ngaji masih ngerokok ba. Yo kan dia ngerokok sih. Maaf masjid jadi bau. Ketuan sekek sidang ngombe lah masjid di bau.
Suwe-suwe benda sih ya. Karena awalnya kan tidak ngerokok. Ya kan? Bisa sebenarnya. Nah, tergantung kita sekarang. Yang penting hukum sudah dijelaskan kepada kita, tinggal bagaimana penerapan kita. Oke, wallahu a'lam.